Kalian ingat gak sih minggu lalu ketika aku bilang kalau aku mengalami Dark Night of the Soul yang kedua? Pada saat itu aku mengalami Dark Night di mana identitas aku semua dibongkar, semua dibangun ulang, semua dihancurkan, semua apa yang aku tahu itu semua diluluh lantakkan. Sampai aku tiba-tiba merasa sedih, tiba-tiba nggak tahu ngerasa minder, tiba-tiba nggak tahu kenapa aku merasa kecil. Aku nggak tahu kenapa aku tiba-tiba merasa sensitif dengan semua orang, merasa emosional, aku nggak ngerti. Jadi kalau di Dark Night of the Soul aku yang pertama, ketika aku pertama kali spiritual awakening, itu aku merasa kayak, aku siapa ya sebenarnya? Aku kenapa ya? Ada apa ya dengan aku? Kenapa ya Tuhan kayak gini? Ketika aku mencari siapa diri aku sebenarnya, ketika aku mencari apa hubungan aku dengan alam semesta dan Tuhan. Tapi di Dark Night of the Soul aku yang kedua, pembongkaran identitas aku itu dilakukan untuk aku bisa berjalan dengan versi tertinggi aku. Dan aku mau nunjukin jurnal aku ketika aku mengalami Dark Night of the Soul. Ini ada tanggalnya, tanggal 297. Tulisannya ya, mau kalian lihat. Tuh. Tulisannya gede banget sampai ada coret-coret karena saking nggak tahu lagi. Kata-kata pertamanya tiba-tiba aku nulis gini. Allah mau apa sih? Maunya apa? Aku harus gimana? Aku harus berbuat apa? Aku perlu uang, aku mau keluar dari tempat ini. Itu pertama kali aku merasa kayak, setelah aku nulis ini aku merasa kayak oke, kayaknya gue lagi berada di fase Dark Night of the Soul deh. Dan aku nggak tahu kenapa kata-kata itu keluar, karena aku merasa aku nggak tahu harus berbuat apa, aku nggak tahu aku nungguin apa, aku nggak tahu aku harus ngapain. Aku ngerasa kayak tiba-tiba hilang arah, tiba-tiba buntu, tiba-tiba ngerasa kayak ini bukan diri aku lagi. Karena semuanya dirombak abis, identitas aku dibongkar, segala sesuatu yang aku tahu tentang awakening itu semua dihentikan sementara. Dan ini masih di tanggal yang sama ketika aku gini. Jadi aku bilang gini, Allah maunya apa? Allah maunya aku gimana? Allah mau aku ketemu siapa? Aku nungguin apa sebenarnya? Allah tuh nggak adil sama aku sedih tau nggak? Aku nulis kayak gitu. Dan kalau kalian bertanya, emang boleh ya kita ngomong gitu? Boleh. Karena spiritual awakening itu membuat kalian menjadi diri kalian yang sejati, membuat kalian membongkar diri kalian, membuat kalian ketemu dengan versi terbaik kalian, membuat kalian jujur, membuat kalian otentik. Makanya banyak banget orang yang nanya ke aku di DM, dan aku menyarankan mereka untuk journaling tanpa filter, jujur, raw. Jangan pernah merasa malu dengan apa yang kamu tulis. Jangan pernah merasa jijik dengan apa yang kamu tulis. Justru Tuhan tuh suka kalau kamu tuh jujur. Kalian gak perlu bohong ke diri kalian. Kalian gak perlu terlihat baik. Kalian cukup jujur dengan apa yang kalian tulis. Kalau kalian gak bisa jujur ke orang, kalian gak bisa jujur ke siapapun, minimal kalian jujur ke diri kalian sendiri. Atau minimal kalian jujur ke Tuhan. Gak apa-apa kok untuk kalian ngomong kayak gitu. Gak apa-apa kok untuk kalian marah. Gak apa-apa kok untuk kalian mempertanyakan, kok aku ngerasa nggak adil ya? Nggak apa-apa. Karena spiritual awakening itu adalah perjalanan kalian untuk bertemu dengan Tuhan, untuk menyatu dengan alam semesta. Dan itu perlu kejujuran. Dan ini masih di tanggal yang sama, di malam yang sama, cuman berbeda halaman. Ketika aku udah nyerah aja lah gitu. Aku bilang kayak gini, aku nyerah Allah, aku menyerahkan semua kemampuan aku, dan aku kembalikan semuanya. Allah bisa pakai untuk orang lain, atau terserah Allah, aku nggak mau lagi bikin konten dan lain-lain. Aku mau fokus cari uang aja dan segala macem. Aku nulis kayak gitu. Aku menyerahkan, aku udah nggak mau bikin konten, karena aku merasa kayak tiba-tiba malam itu kayak, udahlah gue nyerah aja bikin konten, gue udah nggak mau, udahlah gue hapus aja akunnya gue ini. Itu pikiran semua ada di sini. Tapi satu hal yang harus kamu tahu, ketika kamu ngelakuin hal itu dan ketika jiwa kamu menulis itu semua, sebenarnya kamu sedang mati untuk bisa bangkit dan lahir kembali. Itulah di tarot ada istilah kayak death and rebirth. Ini dia. Ketika kamu menyerahkan semuanya, ketika kamu udah nggak mau lagi, tapi sebenarnya kamu sedang mati untuk bisa bangkit dan terlahir kembali. Kalau yang tadi itu kan di tanggal 29 ya, tapi besokannya aku masih mengalami Dark Night of the Soul, dan itu akhirnya buat aku menulis ini. Ketika aku nulis kayak, jangan iri, jangan merasa kecil, jangan iri, jangan minder, jangan iri, jangan insecure, jangan iri, jangan merasa ketinggalan. Nggak tahu apa yang aku iriin, nggak tahu apa yang bikin aku minder dan insecure. Aku nggak tahu kenapa aku merasa ketinggalan, padahal aku nggak ketinggalan apapun. Aku berjalan di atas jalur aku sendiri, aku berjalan dengan kaki aku sendiri, aku nggak nungguin siapapun. Tapi kenapa aku merasa ketinggalan, aku nggak tahu. Dan aku sedang bicara dengan jiwa aku.
Atau mungkin jiwa aku sedang bicara dengan ego aku. Jangan iri, jangan merasa kecil. Sampai di malam itu, akhirnya aku menyadari apa yang sebenarnya membuat aku merasa gelisah, merasa sedih. Apa yang membuat aku berada di dark night of the soul ketika aku bilang kayak gini. Allah, jangan lupain aku ya. Kalau aku nggak dibutuhkan lagi, jangan lupa sama aku ya. Kalau nanti ada orang lain yang jadi portal dan frekuensinya lebih jernih dari aku, jangan lupakan aku. Jangan bikin aku merasa terasingkan. Jangan bikin aku merasa sendiri. Saat inilah aku merasa aku ditinggalkan sama Tuhan. Dan kenapa aku sedih, kenapa aku ngerasa gelisah, kenapa aku tiba-tiba ngerasa kosong, karena aku merasa aku ditinggalkan sama Tuhan. Padahal Tuhan tuh gak ninggalin aku. Identitas aku yang sedang dibongkar. Apa yang aku ketahui selama ini, apa yang menjadi pegangan aku selama ini diambil sementara. Untuk aku bisa terlahir kembali dengan frekuensi yang baru, dengan lebih jernih. Bisa channeling dengan murni, bisa menjadi portal untuk kalian semua. Padahal Tuhan gak ninggalin aku, tapi kenapa aku ngerasa kayak gitu? Karena aku sedang berada di fase dark night of the soul, dan kalian nanti juga akan ngerasain itu. Mau kalian spiritual awakening yang pertama, atau yang kedua, atau yang ketiga. Ketika kalian bertanya ke diri kalian, Tuhan ini kemana sih? Tuhan ini maunya apa sih? Tuhan tuh mau aku kayak gimana sih? Kalian sedang mengalami fase dark night of the soul. Ketika kalian merasa kalian udah manggil Tuhan, kalian udah nyari Tuhan, tapi kalian gak ketemu, kalian gak dapet jawaban, kalian merasa diabaikan, kalian merasa ditinggalkan, itu fase dark night of the soul. Dan siapapun kalian yang melewati fase spiritual awakening, kalian pasti akan ngalamin ini. Karena ini adalah fase yang paling gelap, yang kalian harus peluk rasanya, kalian harus sembuhkan, kalian harus cari ke dalam, bukan cari keluar, bukan cari pegangan eksternal, tapi kalian cari ke dalam diri kalian sendiri. Aku nunjukin ini ke kalian bukan untuk pamer ke kalian, bukan. Tapi untuk bilang ke kalian, nggak apa-apa untuk nangis, nggak apa-apa untuk sedih, nggak apa-apa untuk marah dan menuntut, nggak apa-apa. Karena kalian menuntut bukan untuk kalian minta yang lebih, enggak. Kalian menuntut karena kalian bertanya, kenapa sih Allah? Ada apa sih Allah sebenarnya? Konfirmasi, HP aku bunyi. Nggak salah sayang, nggak salah, dan itu wajar, itu normal. Semua orang yang mengalami spiritual awakening akan mengalami dark night of the soul. Dan pertanyaan gila yang ada di kepala kalian itu normal, itu wajar. Kalian hanya perlu memeluk rasa itu, sembuhkan dia, supaya kalian bisa ketemu dengan diri sejati kalian, versi terbaik kalian, versi tertinggi kalian. Semoga ini membantu ya.